Perkenalkan, nama saya Solidia Gloria Elan Paringu dari kelompok 2 kelas C angkatan 2023 dengan nomor induk mahasiswa 2023 01149. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan sensation seeking yang tokohnya adalah Marvin Zuckerman. Oleh karena itu, kita langsung aja ke penjelasannya ya. Let's go! Sebelum kita kepada penjelasan mengenai sensation seeking, kita kenalan dulu nih sama Marvin Zuckerman. Marvin lahir di Chicago pada tanggal 21 Maret 1928 dan meninggal pada usianya yang ke-90 pada tanggal 8 November 2018 di Philadelphia. Berkewarganegaraan Amerika dan pernah berkuliah di New York University. Zuckerman meraih gelar Doktor Filsafat di Universitas New York pada tahun 1954 di bidang psikologi klinis. Dia kemudian bekerja di Norwich State Hospital di Connecticut, di mana kemudian dia dipekerjakan di Institute for Psychiatry untuk melakukan Undertaking Personality Assessment, dan di mana dia menyusun multiple effect adjective checklist atau ukuran kecemasan yang dilaporkan oleh sifat-sifat negara bagian, depresi, dan permusuhan. Di institut, Zuckerman melakukan penelitian tentang anxiety dan sensory deprivation yang didanai oleh HIBA NIMH yang akhirnya mengarahkannya untuk pengembangan sensation seeking skill yang menjadi populer. Selanjutnya, pada tahun 1969, ia menerima posisi di Akademis Department of Psychology di University of Delaware, di mana ia menghabiskan lebih dari 30 tahun mengajar dan melakukan penelitian dalam sensation seeking and personality. Studi biokimia, psikofisiologis, dan genetikanya menunjukkan bahwa sensation seeking adalah konstruksi sifat utama yang berbasis biologis. Selain itu, penelitian mengenai penambahan atau pengurangan potensi bangkitan kortikal memberikan model fungsi otak yang dapat diandalkan pada pencarian sensasi tinggi dan rendah. Zuckerman menghabiskan cuti panjang dengan rekan-rekan yang terkemuka, Hans Eysenck, Jeffrey Gray, dan Robert Plomin di Inggris, di mana studi analitik faktor menunjukkan bahwa combination of impulsivity and sensation seeking membentuk dimensi kepribadian yang dapat diandalkan. Zuckerman pensiun pada bulan September 2002 dalam usia 74 tahun dan tinggal di Philadelphia, di mana dia menulis artikel jurnal dan invited book chapter for International Handbook hingga saat-saat sebelum kematiannya. Dia telah merevisi bukunya tahun 1991, Psychobiology of Personality, dan menulis buku baru tentang sensation seeking and personality science respectively. Sensation seeking menurut Zuckerman adalah sebagai kebutuhan untuk suatu perubahan, pengalaman baru yang luar biasa dan kompleks, dan juga kesediaan dalam mengambil risiko fisik dan juga risiko sosial, hanya untuk mendapatkan suatu pengalaman baru. Orang yang mempunyai sensation seeking yang tinggi cenderung melakukan hal-hal yang berisiko dan berani. Contohnya, orang yang memiliki wirausaha, dia harus memiliki jiwa yang pemberani dan juga berani mengambil resiko jika mengalami kerugian. Selain itu, dia juga harus memiliki banyak pengalaman dalam memahami dunia bisnis. Dengan begitu, dia memiliki koneksi dan jaringan pertemanan yang banyak. Nah, kemudian ada juga nih dimensi-dimensi sensation seeking menurut Zuckerman. Yang pertama itu adalah pencarian gairah dan petualangan atau thrill and adventure seeking. Itu keinginan untuk terlibat dalam aktivitas berbahaya, berisiko tinggi, dan mengandung unsur petualangan yang mengandung aspek kecepatan atau speed, bahaya atau danger, serta sesuatu yang baru dan luar biasa. Seperti olahraga berisiko tinggi, seperti panjat tebing, atau mendaki gunung. Yang kedua adalah pencarian pengalaman baru atau experience seeking, yaitu kecenderungan untuk melakukan aktivitas tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan pengalaman baru melalui pikiran dan sensasi dengan cara bepergian untuk melakukan traveling dan aktivitas yang menolak kebiasaan umum. Individu terdorong untuk mengeksplorasi stimulus-stimulus yang mengandung sejumlah informasi baru. Yang ketiga yaitu perilaku ikatan tanpa sadar,
yaitu sesuatu yang dilakukan karena adanya dorongan untuk mencari sensasi, perilaku yang bersifat bebas dari ikatan sosial atau tanpa ikatan. Yang keempat adalah mudah merasa bosan, yaitu penolakan terhadap hal-hal yang bersifat rutin, berulang, mudah ditebak, atau penolakan terhadap orang-orang yang dianggap membosankan. Pada saat seorang individu merasa bosan, maka individu akan mencari cara untuk membuat mereka merasa tertarik atau segera mencari aktivitas-aktivitas baru yang menambah stimulus. Ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kegembiraan dan kepuasan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi sensation seeking. Yang pertama adalah faktor hereditas. Faktor hereditas adalah faktor utama yang diprediksi sebagai penyebab munculnya trait sensation seeking dari dalam individu. Beberapa penelitian yang telah dilakukan Zuckerman mengidentifikasi adanya faktor genetik yang sangat mempengaruhi susunan gen dalam kondisi biologis individu sehingga memiliki kecenderungan untuk mencari sensasi dalam hidupnya. Misalnya, seorang anak yang lahir dari keluarga yang tertarik untuk traveling atau naik gunung, maka anak tersebut akan cenderung mengikuti orang tuanya dikarenakan orang tuanya tertarik akan hal tersebut. Keberadaan MAO, kode keras genetik dopamin 4 atau DRD4, kadar hormon seksual, dan kadar tingginya neurotransmitter, norepinephrine, maupun dopamin dipercaya menjadi kondisi biologis yang menyebabkan individu memiliki kebutuhan arousal dan sensasi yang tinggi. Yang kedua itu adalah faktor lingkungan. Hasil pembelajaran sosial atau social learning merupakan faktor yang juga mempengaruhi individu. Mempengaruhi dan mengajarkan individu untuk menyukai sensasi dan perilaku mencari sensasi tertentu. Faktor lingkungan dan pelajaran sosial ini kemudian diprediksi sebagai 40% kemungkinan seseorang untuk terstimulus dalam memiliki trait sensation seeking dan kebutuhan pencarian sensasi lainnya. Observasi dan imitasi pada orang tua, teman, dan significant others, kemungkinan seseorang untuk mempelajari perilaku yang cenderung mencari sensasi baik secara tinggi maupun rendah. Contohnya, dalam suatu lingkungan banyak orang yang tertarik dengan naik gunung. Nah, orang tersebut, suatu individu bisa terpengaruhi dari kebiasaan atau hal-hal yang suka dilakukan oleh lingkungannya. Dari penjelasan tadi, kita dapat disimpulkan nih bahwa sensation seeking adalah bentuk kepribadian yang cenderung melakukan aktivitas yang mendebarkan atau menarik untuk mencari resiko dan untuk menghindari rasa bosan. Hal ini dilakukan untuk lebih kepada motivasi untuk melakukan perilaku yang berbahaya seperti memanjat tebing, terbang layang, mendaki gunung, dan hal-hal lainnya yang sifatnya mendebarkan atau sedikit berbahaya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.